Rombongan Timnas Indonesia tiba di Jakarta pada Selasa, 10 Januari 2023, sore WIB usai dikalahkan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Rona tegar menghiasi wajah penggawa skuad Garuda setelah menginjakkan kaki di tanah air. Pemain dan staf pelatih Timnas Indonesia tiba di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa, 10 Januari 2023, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rombongan menggunakan bus yang mengantar mereka dari Bandara Soekarno-Hatta. Para pemain tampak lelah, namun tak ada ekspresi sedih dari sebagian besar pemain. Mereka terlihat tetap tegar meski baru pulang membawa kekalahan pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022, Senin, 9 Januari 2023. Beberapa pemain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Nadeo Argawinata menyapa awak media yang datang untuk meliput momen ketibaan Timnas Indonesia. Selamat sore, kata Egy kepada wartawan. Halo abang, semangat terus ya, ujar Witan menambahkan. Pemain dan staf pelatih langsung berkumpul di lobi hotel untuk dibagikan kamar masing-masing. Tak ada canda dan tawa, para pemain hanya saling berbincang satu sama lain. Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan awak media. Ia membagikan pengalaman perjalanan dari Vietnam menuju Indonesia. Perjalanan sangat melelahkan. Jauh juga transit dari Ho Chi Minh. Tapi bersyukur sudah sampai di Jakarta dengan selamat, ujar Nadeo. Kiper Bali United itu menyampaikan komentarnya setelah Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2022. Ia mengakui ada yang harus dievaluasi dari skuad Garuda. Ya, kita kalah dan harus berbenah, ucap Nadeo. Timnas Indonesia kalah dari Vietnam pada leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 di Mai Dinh National Stadium, Hanoi, Senin, 9 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda takluk dengan skor 0-2. Dua gol Vietnam dalam pertandingan tersebut tercipta lewat Brice Nguyen Tin Linh, masing-masing pada menit ketiga dan 47. Hasil minor ini membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke partai final Piala AFF 2022. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan kalah agregat 0-2 dari Vietnam. Pada leg pertama babak semifinal yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Januari 2023, Timnas Indonesia tak mampu mengalahkan Vietnam. Skuad Garuda hanya bisa menahan imbang Golden Star Warriors 0-0. Saat sesi jumpa pers usai laga leg kedua, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku menyesal dan meminta maaf karena tak bisa mengantarkan timnya ke final. Ia juga mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan untuk memajukan sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong, disadur dari media Vietnam, Zing News. Karena hasil ini, saya merasa sangat menyesal dan meminta maaf kepada para penggemar Timnas Indonesia, imbuh pelatih asal Korea Selatan ini. Pencapaian di Piala AFF 2022 ini menjadi penurunan buat Timnas Indonesia. Sebab pada edisi sebelumnya, skuad Garuda bisa lolos ke final meski dibantai Thailand 2-6 secara agregat. Timnas Indonesia kalah dari Vietnam. Ketidakakuratan peragaan umpan jadi salah satu masalah besar yang terlihat pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tidak mampu mengulang permainan bagus yang ditunjukkan pada leg pertama semifinal saat bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Vietnam. Dalam laga kali ini, Indonesia tidak memberikan ancaman berbahaya bagi Golden Dragon. Salah satu penyebab utama Timnas Indonesia tidak mampu menghadirkan ancaman besar untuk Vietnam adalah ketidakakuratan umpan-umpan pendek atau umpan terobosan di daerah pertahanan lawan. Umpan yang sering salah membuat Timnas Indonesia tak mampu membelah pertahanan Vietnam. Bukan hanya umpan pendek, umpan silang yang coba dilepaskan ke kotak penalti pun seringkali tidak menemui target. Umpan silang yang diarahkan ke kotak penalti Vietnam bisa dengan mudah diamankan oleh Dang Van Lam karena terlalu dekat dengan gawang dan sudah terbaca.
Alhasil, peluang-peluang Indonesia di laga lawan Vietnam lebih banyak lewat skema bola mati, baik lewat tendangan penjuru maupun lemparan ke dalam melalui Pratama Arhan. Dari skema itu pun, sundulan yang dilepaskan pemain-pemain timnas Indonesia lebih banyak melebar dan tak membahayakan. Dengan ketidakhadiran peluang yang berbahaya, Vietnam pun nyaman menjaga keunggulan atas Indonesia. 2 gol Vietnam dihasilkan oleh Nguyen Tin Linh. Tin Linh membobol gawang Indonesia di menit-menit awal pada tiap babak. Dalam proses gol pertama, Tin Linh memanfaatkan kelemahan koordinasi lini belakang Indonesia saat mengantisipasi umpan jauh ke jantung pertahanan. Sedangkan pada proses gol kedua, Tin Linh sukses menyundul bola memanfaatkan skema sepak pojok. Hasil Timnas Indonesia versus Vietnam di leg 2 semifinal Piala AFF 2022 sudah diketahui. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 0-2. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam di leg 2 semifinal Piala AFF 2022 digelar di Stadion Maidin, Senin, 9 Januari 2023. Gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Tin Linh. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak final Piala AFF 2022. Sebab, agregat skor akhir adalah 0-2 lantaran laga leg I berakhir di SUGBK berakhir dengan skor 0-0. Di awal babak pertama, Vietnam mencoba menekan pertahanan Indonesia. Mereka secara cepat mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Hasilnya, Vietnam pun bisa mencetak gol cepat pada menit ketiga. Berawal dari umpan panjang Du Hang Dung di lini tengah, bola berhasil dimanfaatkan Nguyen Tin Linh setelah kolos dari kawalan Jordi Amat. Tuan rumah unggul 1-0. Timnas Indonesia berusaha tidak terpengaruh dengan gol tadi. Mereka tetap memainkan permainan dari kaki ke kaki sembari membangun penyerangan dari bawah. Namun, skuad Garuda masih kesulitan menembus kotak penalti The Golden Stars. Peluang tercipta pada menit ke-24 melalui permainan dari kaki ke kaki hingga kotak penalti lawan. Dendi Sulistiawan yang memegang bola tampak disikut, namun tidak dianggap pelanggaran. Vietnam kembali dapat peluang pada menit ke-29. Beruntung, tendangan Nguyen Hoang Dek masih bisa ditepis Nadeo. Di luar itu, laga semakin berlangsung keras. Terjadi insiden pada menit ke-34 kala Sadil Ramdhani memasang kaki ke Doan Van Hau. Di sisi lain, Van Hau terus memprovokasi para pemain timnas. Laga keras terus berlangsung hingga menit-menit akhir. Timnas Indonesia pun masih kesulitan menembus ketatnya pertahanan lawan dan provokasi mereka. Skor 1-0 untuk keunggulan Vietnam terus terjaga. Di awal babak kedua, mimpi buruk kembali datang ke gawang Timnas Indonesia. Tepatnya di menit ke-47, Vietnam berhasil menggandakan keunggulannya lewat sundulan Nguyen Tin Linh dengan memanfaatkan bola hasil sepak pojok.